Sering sekali dalam pelayanan saya kemana-mana, orang yang mau terima mukjizat daripada Yesus sering bertanya seperti ini, apakah Yesus mau? Banyak orang tidak bertanya kuasa Yesus, tapi sering yang ditanyakan, apakah Yesus mau menolong aku? Kalau pernah ditanya seperti itu, kabar baik. Hari ini kita akan temukan jawabannya bersama-sama. Mari kita masuk dalam program Life Unlimited. Ya, halo bagi semua pemirsa dimanapun berada. Bukankah kita semua bersuka cita hari ini bisa dapat jumpa kembali di dalam program Life Unlimited hari ini bersama dengan saya, Susan Hoover. Dan hari ini kita akan melanjutkan series kita tentang mukjizat Yesus. Nah, seperti saya katakan tadi, hari ini kita akan temukan salah satu jawaban terpenting yang ada. Soalnya banyak sekali orang bisa baca kisah-kisah dalam firman Tuhan dan bertanya seperti ini, Yesus mau kepada mereka, tetapi apakah Yesus mau untuk aku? Itu sering sekali saya dengar. Mungkin ada pemirsa yang pernah juga tanya seperti itu. Baik Yesus dapat lakukan mukjizat, tetapi apakah dia mau untuk aku? Nah, karena itu hari ini kita akan temukan bersama-sama dari firman Tuhan jawaban yang pasti. Supaya saya harap pada akhir program ini tidak ada yang harus bertanya seperti itu lagi, tapi sudah dapat kepastian dan jawaban yang sesungguhnya. Jangan lupa juga bahwa sepanjang program ini akan ada nomor WhatsApp atau cara lain di mana kita bisa berhubungan setelah program ini selesai. Ada WhatsApp, ada nomor call center atau hotline di mana semua pemirsa bisa hubungi kami, dan setiap bulan ada ribuan pemirsa yang hubungi kami dengan permintaan, dengan mau didoakan, dengan pertanyaan tentang Yesus. Dan yang luar biasa, kami juga terima setiap bulan kesaksian-kesaksian mukjizat Yesus yang terjadi di antara kita, di antara semua pemirsa Life Unlimited. Bahkan hari ini di akhir program saya akan menunjukkan satu video kesaksian daripada pemirsa Life Unlimited yang alami mukjizat Yesus dan bagaimana keluarga mereka juga diubahkan Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Karena itu mari kita langsung masuk untuk belajar hari ini topik kita, mukjizat yang Yesus lakukan. Menarik sekali, sebelum saya baca, saya mau ceritakan bahwa mukjizat ini adalah mukjizat yang pertama yang kita temukan saat kita baca firman Tuhan dalam Perjanjian Baru. Sebab Perjanjian Baru itu mulai dengan Injil Matius. Nah, dalam Injil Matius, mukjizat kesembuhan yang pertama itu dicatat dalam pasal 8. Dan saya percaya ada maksudnya Tuhan dalam itu. Sebab ini ditanyakan pertanyaan yang sangat penting sekali. Jadi saya percaya ini adalah mukjizat yang pertama yang dicatat. Supaya langsung menjawab salah satu pertanyaan yang terbesar yang ada. Supaya sudah ada fondasi yang benar untuk kita lihat semua mukjizat Yesus yang berikut. Mari kita mulai baca bersama-sama dalam Matius 8 ayat yang pertama. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Nah, ini adalah seperti banyak kisah mukjizat Yesus yang sebelumnya yang kita baca. Sering sekali mulai seperti ini. Bahwa Yesus diikuti oleh banyak sekali orang. Pasti ada banyak sekali orang, pasti ada banyak permintaan pelayanan. Tapi luar biasa sekali, sekalipun Yesus sibuk, di tengah-tengah banyak orang, banyak permintaan, banyak hal yang terjadi, banyak kekurangan di mana-mana. Kita lihat bahwa Yesus tetap memiliki waktu dan tetap tersedia mencari satu orang, melayani satu orang, melayani satu orang. Artinya jangan kita hanya pikir untuk Yesus mengasihi banyak sekali orang, tapi ingat kembali bahwa Yesus melihat dan mengasihi kita secara pribadi. Satu orang pun berharga kepada Yesus.
Dalam kisah ini kita lihat orang seperti apa. Satu orang ini, orang yang sering diusir atau ditolak atau dibenci atau tidak diterima oleh banyak orang. Kenapa? Kita temukan dalam ayat yang kedua. Berkata, maka datanglah seseorang yang sakit kusta kepadanya. Sakit kusta kalau hari ini di Indonesia mungkin hampir tidak ada. Kebanyakan orang yang saya pernah layani itu sudah namanya ex kusta ya, sudah mantan kusta, sudah tidak sakit lagi. Sudah ada cukup banyak pengobatan dan hal-hal yang bisa menolong orang sakit kusta hari ini. Tapi 2000 tahun yang lalu belum ada pengobatan atau ilmu atau medis atau apapun yang bisa menolong mereka. Jadi orang kusta itu kalau sudah sakit kusta, hanya satu-satunya mungkin pertolongan itu daripada Tuhan. Jadi saat mereka diketahui mereka adalah sakit kusta, mereka langsung diusir daripada komunitas mereka, masyarakat. Mereka harus tinggal di luar jauh-jauh dan tidak boleh pulang. Bahkan pada waktu itu kalau mereka berusaha untuk pulang, sering diusir, kadang-kadang harus dilemparin keluarganya. Contohnya kalau seseorang bapak-bapak yang sakit kusta, kalau dia mau pulang ke rumah, istrinya harus lindungi, proteksi anak-anak yang ada daripada sakit kusta itu. Mungkin dia harus lemparin, teriak-teriak, dan mengusir suaminya dari jauh. Bukan karena tidak sayang, tapi justru karena harus lindungi anak-anak dan keluarga yang lain yang belum kena daripada sakit kusta. Karena tidak ada cara untuk mereka sembuh kalau sudah kena, dan semua harus diusir pada waktu itu. Jadi bisa bayangkan untuk orang ini bukan saja sakit fisik yang ada, bukan saja penyakit dalam tubuhnya. Pasti hatinya, jiwanya benar-benar hancur oleh semua penolakan yang terjadi, telah diusir dari para keluarganya. Dan tidak mau dijamah, tidak mau dekatin dengan siapapun. Seluruh hidupnya dikenal dengan penolakan, dengan rasa malu, dengan semua seperti itu. Tapi dia di sini berani dekatin satu orang. Itu siapa? Dia berani dekatin Yesus. Dan dia tanya kepada Yesus seperti ini. Berkata dia datang lalu sujud, sakit orang kusta datang lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah ini pertanyaan yang seperti saya katakan di awal yang banyak orang sampai hari ini masih bertanya. Dia tidak bertanya, Yesus, kalau engkau berkuasa, jika ada kuasa Yesus engkau dapat. Dia mungkin sudah dengar, dia sudah tahu Yesus berkuasa. Jadi dia tidak datang dengan mempertanyakan kuasa Yesus. Dia datang dengan mempertanyakan, dengan kuasamu, apakah engkau mau? Karena jika engkau mau, pasti bisa. Engkau berkuasa. Jadi apakah kita masih seperti itu hari ini? Apakah kita masih bertanya, Yesus engkau berkuasa, tapi apakah engkau mau? Karena jika engkau mau, ya pasti bisa menolong aku, pasti bisa menyembuhkan. Apakah engkau mau? Nah mari kita lihat jawaban Yesus yang sungguh-sungguh luar biasa di ayat yang ketiga. Lalu Yesus mengeluarkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Wow, jawaban Yesus daripada pertanyaan, apakah engkau mau? Jika engkau mau, apakah engkau mau? Jawaban Yesus tidak panjang lebar. Jawaban Yesus tidak mencari atau harus ada banyak syaratnya, banyak hal di dalamnya. Tetapi jawaban Yesus benar-benar singkat, padat, jelas. Singkat, padat, jelas apanya? Yesus berkata, aku mau. Dua kata yang benar-benar sungguh ajaib. Yesus berkuasa dan mau menolong kita. Supaya kita tahu dua-duanya ada. Ya, Yesus berkuasa. Tetapi bukan saja dia berkuasa, Yesus mau. Dia mengasihi kita semua. Dia memiliki hati bagi kita semua. Dia tidak tanya semua latar belakang daripada ini kisahnya semuanya. Yesus langsung menjawab bahwa dia mau. Dan menarik di sini dalam jawaban Yesus, dia tidak bertanya yang lain-lain. Kita sering datang dengan pertanyaan kepada Tuhan, tapi menariknya Yesus tidak bertanya balik kepada kita. Bahkan saya mau katakan ini, di sini dan selamanya untuk kita, Yesus tidak bertanya kelayakan. Yesus tidak tanya kepada orang sakit kusta ini, aku mau, tapi mau tanya dulu, apakah engkau layak? Kalau engkau layak, aku mau.
Yesus tidak membuat kemauannya itu bergantung kepada kelayakan orang yang minta pertolongan. Yesus tidak bertanya apapun kepada orang yang sakit kusta ini. Yesus tidak bertanya, apakah engkau memiliki iman? Apakah engkau berbuatan yang cukup baik? Apakah engkau layak disembuhkan? Apakah engkau punya hati yang begini-begini? Yesus tidak bertanya apapun. Dia tahu bahwa orang ini mungkin memang tidak layak. Tidak ada di antara kita semua manusia yang layak minta apapun daripada Tuhan. Kita semua ini adalah manusia yang tidak sempurna. Sebaik apapun kita berusaha, kita tetap tidak sampai sempurna. Tidak sampai kepada standarnya Tuhan. Jadi kita semua pernah gagal. Jadi Yesus tidak tanya kelayakan kita karena harus sesuai dengan kelayakan kita. Gak ada yang bisa menerima. Syukur sekali Yesus tidak bertanya apapun. Yesus menjawab dari hatinya Yesus yang tulus, yang baik, yang berbelas kasihan. Yesus menjawab begini, aku mau. Dan saya harap itu menjawab pertanyaan semua pemirsa hari ini. Kalau selama ini juga tanya, orang lain yang bersaksi mereka dapat, Yesus mau untuk orang lain. Kayaknya Yesus tidak mau untuk aku. No, harus berhenti itu hari ini dan mengerti. Jawaban Yesus adalah apa kepada orang ini dan kepada kita semua adalah aku mau. Yesus mau menolong kita. Dan Yesus tidak bertanya-tanya kelayakan kita, kecukupan kita. Tetapi semuanya daripada pihak Yesus. Wow, saya harap dari awal saja dari kisah ini sudah membuat kita benar-benar yakin, teguh, dan benar-benar heran dengan kemauan, dengan hatinya Yesus yang baik karena kita. Mari kita merayakan Yesus, menyembah Yesus, dan ingat satu lagu yang sungguh-sungguh luar biasa. Mukjizat pasti terjadi. Saat kita pun tidak berdaya, saat kita pun tidak ada apa-apanya, tetap karena kebaikan Yesus, mukjizat pasti terjadi. Di saat aku tak berdaya, tanganmu selalu memegangku, menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Mujizatmu pasti terjadi. Di saat aku tak berdaya, tanganmu selalu memegangku, menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Mujizatmu pasti terjadi. Mari jemaat nyanyikan sama-sama, katakan. Di saat aku dalam tekanan, ku ingat selalu kau pernah lalui semua. Di saat badai datang menderu, satu katamu damai bagiku, hanya berseru, Hanya percaya. hanya percaya. Amin. Ku tahu sungguh kau benar. Mari semua angkat kedua tanganmu, katakan. Di saat aku tak berdaya, Apapun masalahmu hari ini, katakan. tanganmu selalu memegangku, Haleluya. menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Mujizatmu pasti terjadi. Amin. Satu lagu yang sangat luar biasa yang membangkitkan iman kita. Mukjizat pasti terjadi. Bukan karena apa yang kita lakukan, tapi semuanya karena Tuhan yang setia, Tuhan yang berkuasa menjamah kita. Dan di sini pun sangat luar biasa sekali dalam kisah ini. Yesus dapat menyembuhkan orang ini dengan hanya mengatakan, aku mau, jadilah tahir.
Kita lihat sering dalam musisya-musisya yang lain. Yesus dapat menyembuhkan dengan hanya perkataan. Yesus dapat lakukan banyak hal hanya dengan perkataan. Tetapi menarik sekali di sini. Coba kita perhatikan kembali. Yesus berkata sebelum dia berkata, lalu Yesus mengeluarkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Nah, menariknya di sini apa? Sebelum Yesus berkata, dia sudah apa? Mengeluarkan tangannya menjamah. Kenapa itu penting? Susah memang dia menjamah banyak orang. Karena ini adalah orang sakit kusta. Orang lain tidak berani menjamah. Orang lain tidak berani sama sekali menjamah orang kusta. Itu adalah orang yang tidak disentuh, tidak dipeluk, tidak ada apa-apanya. Sudah begitu lama. Tetapi sangat luar biasa, Yesus menjamah kita apa adanya. Yesus menjamah kita apa adanya. Yesus tidak peduli, Yesus tahu dia tidak akan menerima sakit kusta daripada orang ini. Yesus tahu kuasanya Yesus yang akan mengatasi, akan mengeluarkan sakit kusta daripada orang yang sakit, dan Yesus tidak akan kena. Yesus tidak takut menjamah kita dalam kegelapan, dalam dosa, dalam itu semuanya. Bahkan Yesus sendiri rela sampai benar-benar turun ke paling dalamnya dan ambil semua masalah kita, ambil dosa kita, ambil sakit penyakit kita. Dia rela sampai itu, tanggung itu semuanya untuk kita. Jadi Yesus rela menjamah kita apa adanya. Banyak sekali orang berpikir kalau mau terima sesuatu dari Yesus harus bersihkan dirinya dulu. Harus membuat dirinya kudus dulu. Nah, sebenarnya itu tidak masuk akal. Karena sebenarnya kalau kita mau membuat diri kita bersih datang kepada Yesus, itu mustahil. Karena hanya satu cara kita membuat diri kita bersih atau kudus di hadapan Tuhan, ada karena darah Yesus yang dicurahkan untuk kita. Jadi tanpa Yesus mustahil menjadi bersih dan kudus. Jadi kalau kita mau membersihkan, sucikan diri datang kepada Tuhan supaya bisa terima sesuatu dari para Tuhan, itu tidak pernah akan bisa terjadi. Karena kita justru harus datang kepada Tuhan apa adanya. Dalam dosa kita, dalam kelemahan kita, dalam semua yang susah, dalam semua tidak enak situasinya kita datang kepada Tuhan apa adanya. Karena hanya dari para Tuhan kita terima pengampunan, kita terima kebenaran, kita disucikan, kita ditolong, kita dikeluarkan. Hanya dari Yesus kita bisa terima itu. Jadi jangan kita pikir bahwa kita harus buat sesuatu sebelum kita datang kepada Yesus. Kita lihat orang kusta ini datang dengan semua posisinya yang tidak baik untuk dijamah dan diterima dan ditolong dan disembuhkan oleh Yesus. Jadi Yesus bisa saja mungkin menjamah dia hanya dengan perkataan, tetapi Yesus memilih menjamah dia dengan tangannya, dengan sentuhan. Dan saya percaya itu karena Yesus mau menyembuhkan dia lebih daripada hanya penyakit yang ada dalam tubuhnya. Penyakit kusta, sakit kusta yang ada pada tubuhnya. Tetapi Yesus di situ mau menjamah dia, bukan memeluk dia, memberikan dia kembali juga kesembuhan bagi jiwanya. Menolong dia lebih daripada hanya tubuhnya, tetapi memberi kerinduan hatinya yang sudah lama bukan tidak dialami. Sentuhan, kasih, pelukan daripada manusia. Wow, sungguh luar biasa sekali jamahan Yesus kepada kita semuanya. Dan menarik di sini, Yesus tidak hanya sampai mengatakan sembuh, mungkin memberikan kepada dia sentuhan yang dia rindukan atau pemulihan jiwanya. Tetapi Yesus beri kepada dia instruksi-instruksi, hikmat-hikmat ke depan supaya seluruh kehidupan dipulihkan. Seperti apa? Mari kita bisa baca bersama-sama di dalam ayat yang keempat. Lalu Yesus berkata kepadanya, ini setelah sudah tahir, sudah sembuh. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah
persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Mungkin kita bingung dan kita pikir apa maksudnya instruksi ini kepada kita. Kita tidak ikuti seperti ini lagi. Ya, kita harus mengerti budaya mereka, kepercayaan mereka pada waktu itu. Nah, pada waktu itu kalau ada orang yang memiliki penyakit yang menular seperti sakit kusta ini, itu bukan oleh dokter-dokter, tapi itu adalah oleh imam yang periksa mereka. Dan itu adalah imam yang memutuskan apakah mereka harus dikeluarkan dari para komunitas dan masyarakat atau apakah diperbolehkan bersama dengan keluarga mereka. Nah, setelah orang ini terima kesembuhan dari Yesus, kalau dia sembuh, dia lihat kulitnya sudah pulih, sudah baik, dia mau langsung kembali lari kepada rumah. Seperti saya cerita tadi. Mungkin istrinya dan bapak mamanya, keluarganya, anak-anaknya pun akan mengusir, melempari dia dan menolak dia karena harus mereka lindungi keluarga semua komunitas yang ada dari para sakit kusta. Jadi dia yang baru disembuhkan dari Yesus, dalam tubuhnya kalau langsung lari pulang akan ditolak dan mengalami penolakan dan hancur hati sekali lagi. Makanya Yesus kasih tahu kepada dia, jangan langsung pulang, tetapi pergi dulu kepada imam, diperiksa, membawa korban syukur, lakukan secara pemerintah pada mereka pada waktu itu. Nah, kalau dia sudah diperiksa oleh imam dan ditemukan sudah sehat, sudah tidak memiliki sakit kusta yang akan berbahaya dan menular kepada orang lain, makanya akan ada pengumuman daripada imam. Dan dengan senang hati dia bisa pulang kepada keluarga yang akan menerima dia dengan merayakannya dan dengan peluk-pelukannya dengan sangat hangat. Jadi Yesus peduli, bukan saja tubuhnya sehat, Yesus peduli dia dapat dipulihkan kembali hubungan keluarga dan komunitas dan tidak ditolak lagi. Bukankah Yesus luar biasa? Dia mikirin semua. Dia memikirkan kesehatan tubuhnya, dia memikirkan hatinya, jiwanya dipulihkan, dan dia memikirkan masa depan, keluarga juga dan hubungan dipulihkan. Yesus luar biasa, makanya Yesus pulihkan semuanya. Inilah kisah bagi kita, membangkitkan iman kita, keyakinan kita akan hati Yesus yang sungguh-sungguh baik bagi kita. Yesus mau menolong kita semua. Dan Yesus mau menolong kita dalam segala hal. Yesus tidak bertanya kelayakan kita. Yesus tidak minta sesuatu dari para kita. Tapi Yesus mau menjamah kita apa adanya. Yesus mau masuki situasi apapun. Mungkin kita terikat dengan sesuatu. Mungkin kita memiliki sesuatu karena apa yang kita lakukan. Yesus pun mau turun dan mau masuki situasi seperti itu. Menjamah kita apa adanya dimanapun kita berada. Dan dia mau memulihkan hidup kita dalam segala area. Dia mau memulihkan keluargamu, ekonomimu, kesehatanmu, sukacitamu, jiwa, mental, semua itu yang ada padamu. Yesus mau menjamah kita, memulihkan hidup kita dalam semua area kehidupan kita. Wow, bukankah itu benar-benar kabar yang sangat luar biasa. Membuat kita benar-benar bersyukur dan menjawab pertanyaan kita. Yesus mau. Dan Yesus mau bukan saja bagi satu area, bagi kesehatan saja, atau hanya bagi ekonomi, atau hanya bagi keluarga. Tetapi dia mau melakukan semuanya. Bukan hari ini ada yang bergumul dengan masalah dalam jiwa atau mental. Dan hal-hal seperti itu, penolakan seperti orang sakit kusta ini. Yesus juga mau memulihkan itu semuanya. Membuat itu seutuh kembali. Dia mau mengerjakan mukjizat yang ajaib. Dan mukjizat yang benar-benar menjamah seluruh area kehidupan kita. Wow, kita sangat bersyukur kepada Yesus. Dan karena itu, mari kita memasuki video klip ini yang saya percaya akan sangat menyentuh hati kita semuanya. Dan membangkitkan iman kita akan hati Yesus yang baik.
Lord, If you are willing, you can make me clean. I am willing. Be cleansed. Amin. Saya harap semua sangat diberkati dan hatinya dijamah, terharu oleh kebaikan Tuhan. Dan saya mau mengingatkan kita juga hari ini bahwa Yesus bukan saja datang untuk melakukan mukjizat dalam kehidupan kita, tapi Yesus juga sebenarnya datang untuk menjadi juru selamat bagi kita. Dan melalui korbannya, Dia sudah menghapuskan semua dosa kita, melayakkan kita di hadapan Allah Bapa untuk kita boleh terima segala sesuatu daripada Dia, termasuk dengan hidup yang kekal dan hadiratnya masuk di dalam hidup kita saat ini juga. Kalau ada yang hari ini belum pernah tapi mau berdoa untuk menerima Yesus, menerima pengampunan dosa, menerima hubungan dengan Tuhan, baru mengerti bahwa Yesus mau juga menyelamatkan dirimu keluar daripada apapun yang selama ini buruk dan tidak baik dalam hidupmu. Mari ikuti saya dalam doa ini. Katakan, Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar bagiku, sampai Engkau rela mengambil semua yang tidak baik dari hidupku. Dan Engkau yang bayar harga, menjadi korban yang sempurna di salib-Mu untuk menebus hidupku. Engkau bangkit, naik ke surga, dan saat ini kubuka hati, menerima Engkau di dalam hidupku, menerima hidup yang kekal, dan keselamatan yang pasti daripada-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau memulihkan segala keadaanku. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Kalau ada yang baru mengikuti doa itu bersama dengan saya, segera-segera hubungi call center hotline kami, ceritakan kepada kami. Kami mau ceritakan lebih lagi, menjelaskan semuanya. Apa yang Yesus lakukan bagimu. Dan semua yang perlu mukjizat hari ini, mukjizat apapun. Kesehatanmu, keluargamu, ekonomimu, kejiwaanmu, semua itu. Yesus mau. Saya katakan sekali lagi, Yesus mau menolongmu. Dan Dia mau menolong dan memulihkan segala keadaan kita. Yesus sungguh-sungguh baik. Jadi percayalah dan terima sekarang ini. Kasih Yesus bagimu. Kepastian Yesus mau. Dan saya percaya, saya pun percaya Yesus mau terima pewahyuan itu. Itu adalah awal daripada mukjizat dinyatakan di dalam hidupmu. Kalau masih rindu, ada yang mendoakanmu, segera hubungi tim kami Life Unlimited. Ada yang siap dan semangat untuk percaya bersama denganmu untuk melihat mukjizat semuanya itu dinyatakan di dalam hidupmu. Kita akan jumpa lagi minggu depan, tetap di sini di program Life Unlimited. Sampai kita jumpa lagi, Yesus mengasihimu, Dia berkuasa atas hidupmu. Terimalah mukjizat daripada Yesus. Tuhan Yesus memberkati.